Menantu super sang dewi. Bab 91 orang-orang datang dari Jiangcheng. Bohong. Kaki Zhang Qingyu melemah dan dia hampir terjatuh. Apa yang terjadi? Penipuan. Mungkinkah Lamborghini Veneno di luar itu ditipu oleh keluarga Lin Yang? Itulah yang aku pikirkan, mengapa tuan muda yang baik memberikan mobil itu kepada keluarga ini. Tidak, betapapun cantiknya Su Yan, dia tidak mungkin bernilai 40 juta, kan? Apakah itu bertahtakan emas? Para tamu berbicara satu demi satu, seolah-olah mereka telah memahami kebenaran, dan menuding keluarga Su Guang. Zhang Qingyu panik. Saya diusir terakhir kali datang ke rumah Zhang. Apakah saya akan diusir lagi kali ini? Dan pada hari ulang tahun ayahku. Tidak peduli siapapun orangnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa menerimanya. Mata Zhang Qingyu merah dan wajahnya basah oleh air mata. Lin Yang, apakah kamu benar-benar mengelabui mobil di luar? Su Guang bertanya dengan serius. Tidak. Lin Yang berkata dengan tenang. Jika kamu tidak berbohong, mengapa Kaisao memberimu mobil? Teriak Zhang Maonian. Zhang Maonian, kamu jelas-jelas ada di tempat kejadian. Kamu jelas-jelas melihat bahwa Tuan Muda Kai yang kehilangan mobil itu. Namun kamu memfitnah kami dengan mengatakan bahwa kami menipu Tuan Muda Kai. Bagaimana kamu bisa bicara omong kosong? Su Yan bertanya. Dengan marah. Apakah aku bicara omong kosong? Zhang Maonian mencibir, tiba-tiba melangkah maju dan bertanya dengan keras, semuanya, izinkan aku bertanya, bisakah seekor kuda yang harganya kurang dari 20.000 yuan berlari lebih cepat daripada kuda seharga 1 juta dolar? Tidak mungkin. Semua orang berkata dengan nada meremehkan. Serempak. Bisakah seekor kuda yang memiliki lebih dari selusin lubang dan berdarah deras berlari lebih cepat daripada kuda lainnya? Tidak. Teriak orang-orang lagi. Tapi Lin Yang, Su Yan dan yang lainnya berhasil. Zhang Maonian berteriak, mereka membuat seekor kuda yang terluka parah memenangkan perlombaan, dan seekor kuda setengah baya yang lemah menonjol dan mengambil tempat pertama. Seberapa luar biasa ini? Apakah kamu percaya? Kau percaya? Pokoknya, aku tidak percaya. Suasana memanas. Apa? Ternyata keluarga ini adalah sekelompok pembohong. Kudengar terakhir kali mereka datang, keluarga ini mencuri sepasang gelang dari wanita tua itu. Wanita tua itu menyimpan gelang-gelang itu dan tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Tapi ternyata sulit untuk mencegah pencuri masuk ke rumah bahkan jika Anda menjaganya siang dan malam. Bukankah mereka hanya sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih? Bukankah begitu? Keluarga Zhang memperlakukan mereka seperti ini. Hati manusia tersembunyi di perutnya. Para tamu menunjuk dan berbicara. Atau mengutuk secara diam-diam. Su Yan merasa cemas, dia berlari keluar ke mobil, mengeluarkan tas berisi kontrak, dan berteriak, kami tidak berbohong, ini tertulis hitam di atas putih. Kontrak. Kamu juga bisa curang dengan benda ini. Cheng Ping meliriknya dan berkata sambil mencibir. Su Yan berada di ambang kehancuran. Dalam hal berbicara, bahkan 10 orang lainnya tidak sebanding dengan Cheng Ping dan Zhang Maonian. Kalian semua pembohong, keluar. Teriak Zhang Baoxu tiba-tiba. Kata-kata itu bagaikan sekering yang langsung membakar semua orang. Benar sekali, penipu. Keluarlah. Keluarga Zhangku tidak punya orang yang tidak tahu malu sepertimu, keluarlah. Apakah kamu layak berdiri di sini? Keluarlah. Zhang Gan dan anak muda lainnya dari keluarga Zhang berteriak dengan marah. Zhang Kun dan yang lainnya menyaksikan dengan diam sambil tersenyum di wajah mereka. Nyonya tua Zhang tidak memiliki banyak kesabaran, dan dia langsung mengendarai pengawal keluarga Zhang untuk mengusir orang-orang itu. Situasinya tampaknya tidak terkendali. Pada saat ini, Tuan Zhang tiba-tiba membanting meja dan berteriak dengan marah. Diam, semuanya. Keluar dari sini. Lobi tiba-tiba menjadi sunyi, dan pengawal keluarga Zhang yang berjalan mendekat tiba-tiba berhenti dan tampak terkejut. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Tuan Zhang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar.
Dia menunjuk Nyonya Zhang dan berkata, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Kamu mengusir anggota keluarga Zhangku di pesta ulang tahun. Apakah ini bisa diterima? Saya sedang membersihkan tradisi keluarga. Apakah saya harus berdiam diri saja ketika keluarga saya dalam masalah? Apakah Anda harus menunggu sampai orang lain datang ke rumah Anda dan menanyai Anda sebelum Anda berbicara? Bukankah Anda malu? Nyonya Tuasu tidak mau kalah, dan dia berkata dengan marah, sambil melambaikan tongkatnya. Kemalangan keluarga. Kemalangan keluarga apa? Bisakah kau membuktikan bahwa anak-anak itu menipu keluarga Yue dan keluarga Kai? Bagaimana jika kebenarannya benar-benar seperti yang dikatakan anak-anak itu, dan keluarga Kai dan keluarga Yue tidak mampu kehilangan, maka apa yang harus kita lakukan? Kata lelaki tua itu dengan marah. Dia telah hidup hingga usia tua, apa yang tidak dapat dia mengerti? Mencurangi. Beraninya keluarga Suguang menipu keluarga-keluarga besar ini. Mereka pasti mengerti siapa mereka dan tahu bahwa keluarga Zhang tidak akan pernah menyinggung keluarga-keluarga kuat ini demi mereka. Jika mereka mengganggu orang-orang ini, mereka bahkan akan meninggalkan provinsi Guangliu. Tidak akan pergi. Tetapi mengatakan bahwa Anda bisa memenangkan uang adalah tidak realistis. Mampu kehilangan lebih dari 1 miliar sekaligus, apakah orang kaya generasi kedua ini bodoh? Lagi pula aku tidak peduli. Kalau kau tidak bisa membawa keluarga ini keluar hari ini, kau tidak akan bisa mengadakan pesta ulang tahun ini. Teriak wanita tua itu dengan marah, tampak tidak mau menyerah. Kau. Lelaki tua itu begitu marah, dia meniup jenggotnya dan melotot. Bu, jangan seperti ini. Ada begitu banyak tamu yang menonton kita. Putra kedua, Zhang Huij, bergegas menghampiri dan menasihati. Memangnya kenapa kalau aku hanya menonton? Sekarang ada masalah di keluarga ini. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin aku tetap acuh tak acuh? Bolehkah aku hanya melihat ayahmu mempermalukan dirinya sendiri? Wanita tua itu berkata dengan marah. Dia bahkan terbatuk putus asa. Ketika dia sedang emosional. Ibu baik-baik saja. Ibu, jangan marah. Beberapa anak laki-laki segera berkumpul di sekitarnya, menepuk-nepuk punggungnya dan menghiburnya. Zhang Songhong tidak dapat menahannya, dia menatap kakek Zhang dan berkata dengan cemas, ayah, dengarkan saja ibu. Kamu ingin mengusir adikmu. Kakek Zhang menatap Zhang Songhong dan berkata dengan tidak percaya. Ini. Ayah, aku tidak bermaksud begitu, tapi apa yang dikatakan ibu masuk akal. Jika kita tidak mengusir orang-orang ini, begitu keluarga-keluarga itu datang mengetuk pintu kita, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Hari ini harimu. Tidak perlu membuatnya seperti ini untuk pesta ulang tahun. Zhang Songhong mengerutkan kening. Kamu juga tahu kalau hari ini adalah pesta ulang tahunku. Tuan Tua Zhang membanting meja dan berteriak, kamu ingin aku menendang putri dan cucuku keluar dari pesta ulang tahunku. Apa maksudmu? Kalian adalah binatang buas. Aku tidak. Orang tua, kau berani memanggil kami binatang buas. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia hampir pingsan, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia menggertakkan giginya seolah-olah dia ingin untuk menyerbu dan memakan orang. Bahkan binatang buas pun tahu bagaimana melindungi anaknya sendiri. Bagaimana denganmu? Mata Tuan Tua Zhang membelalak saat dia berteriak histeris. Bagus. 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 Dasar bajingan tua. Berani sekali kau. Wanita tua itu hampir pingsan karena marah. Semua tamu menahan napas. Ayah, ibu, jangan bertengkar lagi. Hari ini hari yang menyenangkan, jangan membuat keributan seperti ini. Semua saudara laki-laki dan perempuan keluarga Zhang berusaha membujuk mereka. Zhang Qingyu. Su Guang, jika kamu masih punya hati nurani, pergilah dari sini. Apakah kamu pikir kamu hanya bisa merasa tenang jika kamu membuat keluarga Zhang Ku menderita? Pada saat ini, Zhang Kun menoleh dan melotot Zhang Qingyu dengan galak. Paman keempat, ini. Su Yan ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Su Guang. Ayah.
Yaner, ini bukan giliranmu untuk bicara, kata Suguang dengan suara serak. Suyan sedikit tertegun, tetapi melihat bahwa Suguang sangat dingin dan serius saat ini. Dia menatap Zhang Qingyu dan berbisik, "Qingyu, ayo kembali." "Baiklah." Zhang Qingyu memejamkan matanya, wajahnya penuh kesakitan. "Ayah, maafkan aku, kami tidak bisa menemanimu. Ayah harus makan dan minum dengan baik dan menjaga dirimu sendiri. Qingyu dan aku akan kembali ke Jiangcheng dulu," kata Suguang dengan suara serak. "Tidak, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kamu harus menyelesaikan pesta ulang tahun ini bersamaku." Orang tua itu keras kepala dan menolak untuk menyerah. "Ayah, tolong jangan seperti ini. Qingyu dan aku sudah terbiasa dengan hal ini. Sebenarnya, kami sangat senang hari ini. Tidak masalah apakah kami tinggal di sini atau tidak. Singkatnya, kamu hanya perlu mengurusnya." "Ya, ayah, sebenarnya, ini sangat bagus, sangat bagus." Suara Zhang Qingyu tercekat oleh isak tangis. Dia punya banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak bisa, jadi dia hanya bisa berkata perpisahan yang sederhana. Orang tua itu begitu marah sehingga dia memegang pegangan tangan itu erat-erat dengan kedua tangannya. Sebenarnya, wanita tua itu benar. Terlebih lagi, jika situasi ini terus berlanjut, keluarga Zhang pasti akan berada dalam kekacauan dan reputasi mereka akan rusak. Dia adalah kepala keluarga, dia tidak bisa membiarkan keluarga Zhang kehilangan muka, tapi dia tidak bisa membiarkan keluarga Zhang kehilangan muka. Saya tidak ingin melakukan hal itu lebih jauh lagi. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Seberapa besar ketidakberdayaan yang ada dalam kehidupan seseorang? Orang tua paling paham prinsip ini. "Xiao Yu, Aguang. Maafkan aku karena telah membuatmu mengalami semua ini," kata lelaki tua itu dengan sedih. "Ayah." Zhang Qingyu langsung menangis. "Ayo pergi." Suguang memegang tangan Zhang Qingyu dan berbisik. Zhang Qingyu tidak lagi keras kepala kali ini, dan berjalan keluar bersama Suguang dalam keadaan linglung. "Apakah menurutmu ini adalah takdir keluarga kita? Keluarga Su tidak menyukai kita, dan keluarga Zhang membenci kita. Apa salah kita?" Suyan berkata dengan mata terpejam sambil menahan sakit. Semua orang di aula memandangi keluarga ini. Namun pada saat itu, seorang pria bergegas masuk. "Mereka datang, mereka datang. Orang-orang datang." Teriak orang-orang di luar dengan tergesa-gesa. "Ada yang datang." Semua orang di tempat kejadian bernapas dengan berat. "Dari mana mereka datang?" tanya Zhang dengan dingin. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti keluarga Kai dan keluarga Yue. Zhang Aiki di sebelahnya berkata dengan nada sinis. "Tidak. Itu Jiang Cheng." Pria itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang tercengang. Seseorang dari Jiang Cheng. Bab 92 Bos Jiang Cheng. Jiang Cheng. Orang-orang terkejut. Keluarga Zhang tinggal di Guangliu, provinsi yang jauh dari Jiangcheng. Meskipun keluarga Zhang berencana untuk memperluas wilayah ke pasar Jiangnan, rencana itu belum terlaksana. Belum ada koneksi di Jiangcheng. Siapa di Jiangcheng yang akan datang ke sini? Banyak sekali orang yang memandang ke arah pintu dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, seorang laki-laki berwajah kemerahan dan sikapnya sangat mengesankan berjalan mendekat. "Kakek, aku di sini untuk menemuimu. Xiaoli, berikan aku hadiah ulang tahun yang telah aku persiapkan untukmu." Pria itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Seorang pria di belakang langsung mengarahkan dua orang untuk membawa kotak hadiah indah itu ke atas dan ke bawah dan membawanya masuk. Ada sarang burung darah, Ganoderma lucidum, barang-barang giok, dan ukiran kayu yang dibuat oleh seorang master dari ibu kota, Ziyi. Meskipun benda-benda ini banyak dan beragam, masing-masing lebih berharga daripada yang lain, terutama ukiran kayu karya Master Ziyi. Tahukah Anda, dia hanya menghasilkan 3 ukiran kayu setiap tahun, dan masing-masing dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak mampu membelinya. Saya membelinya,
Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu punya. Siapakah orang ini? Beberapa orang berbisik-bisik satu sama lain. Tetapi seseorang dengan mata tajam di tempat kejadian telah mengenali orang ini. Ini Pegang, Ketua Jiangcheng Nanxiang International. Apa? Presiden Pei. Kenapa dia ada di sini? Nanxiang International. Aku ingat itu perusahaan yang terdaftar. Ya, itu sangat terkenal di Tiongkok. Kapan orang besar ini terlibat dengan keluarga Zhang? Para tamu berseru dengan heran. Zhang Songhong, Zhang Huij dan yang lainnya semuanya tercengang. Termasuk Ten Zhang. Kakek, aku ingin tahu apakah kakek menyukai hadiah sederhana ini. Kata Pegang sambil tersenyum. Saya suka. Saya suka. Hahaha, Tuan Pei sangat sopan. Tuan Zhang akhirnya bereaksi dan tertawa, tetapi matanya penuh dengan kebingungan. Saya hanya tidak tahu mengapa Tuan Pei datang jauh-jauh dari Jiangcheng. Haha, kakek, kamu terlalu khawatir. Aku datang ke sini tidak ada alasan lain selain untuk merayakan ulang tahunmu. Kamu adalah kakek Suyan. Tidak peduli apapun, aku harus memberikan wajah pada Nona Suyan, kan? Aku hanya, semoga aku bisa datang ke sini tanpa mengganggu orang tua itu, kata Pei Gang sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu diucapkan, para tamu terkejut. Keluarga Zhang juga sangat terkejut. Tuan Jiangcheng ini sebenarnya datang untuk Suyan. Suyan benar-benar jagoan. Apa yang terjadi? Bagaimana Suyan bisa mengenal orang seperti itu? Cheng Ping bertanya dengan heran. Entahlah, mungkinkah pria bernama Pegang ini jatuh cinta pada Suyan? Itu mungkin saja. Kalau tidak, mengapa Pegang datang jauh-jauh dari Jiangcheng untuk merayakan ulang tahun kakek? Lin Yang malang, diselingkuhi di depan umum, cek. Cheng Ping, Zhang Gan, dan Zhang Maonian saling berbisik dan mencibir. Akun. Ayo, hibur Presiden Pei dengan baik dan jangan abaikan dia. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Baik, ayah. Zhang Kun mengangguk sambil tersenyum. Namun Pegang melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak perlu, orang tua. Saya bisa pergi dengan Tuan Suguang. Setelah itu, dia berjalan ke arah Suguang yang tampak bingung, dan mulai mengobrol dengannya. Tuan Zhang terkejut, tetapi dia tidak menolak. Nyonya tua Zhang agak bingung. Siapa orang ini? Aku tidak tahu, Bu, haruskah kita mengusirnya atau tidak? Renai bertanya dengan hati-hati. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengusirnya, tetapi Tuan Pei juga seorang tamu. Su Guang dan Zhang Qingyu adalah anggota keluarga. Dia bisa mengusirnya jika dia mau, tetapi bukan pria ini. Karena dia adalah seorang tamu, jika dia mengusirnya, reputasi keluarga Zhang akan hancur. Semuanya hancur. Dia kemudian akan menjadi orang berdosa di keluarga Zhang. Namun, saat wanita tua itu sedang ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menghadapi Su Guang dan Zhang Qingyu, seseorang lain berlari masuk dari luar. Tuan, ada tamu lagi. Dari tamu mana mereka? Dari Jiangcheng. Para tamu di tempat kejadian bernapas lebih keras. Nyonya tua Zhang mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi saya melihat sekumpulan mobil mewah terparkir di gerbang, kemudian sekumpulan orang masuk bersamaan, seolah sudah membuat janji, dan langsung masuk ke aula dalam. Dengan munculnya orang-orang ini, seluruh lobi meledak. Bos Lu dari grup Changhua. Bos Zhou dari grup Dongyue. Ya Tuhan, itu Direktur Fang dari Qinghai Pharmaceutical. Mereka semua miliarder, mengapa mereka semua ada di sini? Ya Tuhan, semua orang besar, orang-orang dari Jiangcheng ada di sini. Kapan keluarga Zhang menjadi begitu kuat? Seluruh Jiangcheng. Jiangcheng ini. Apakah sudah diambil alih oleh keluarga Zhang? Para tamu tidak percaya dan berteriak keras, dan lobi sangat bising. Keluarga Zhang juga sama, mata mereka seperti lonceng tembaga. EBCP. Kakek, aku doakan kakek rezekimu seluas laut timur dan umur panjang seperti pegunungan selatan.
Haha, kami datang ke sini tanpa diundang, sungguh tidak sopan, tolong jangan pedulikan itu. Salah satu orang-orang ini melangkah keluar sebagai perwakilan dan memberikan hadiah ulang tahun kepada orang tua itu. Melihat laki-laki ini, bahkan Zhang Songhong, Zhang Huej dan beberapa orang tua lainnya di Provinsi Guangliu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah warna. Wen Tongguang, Ketua Tongguang Pharmaceutical, bukan hanya tokoh terkenal di Jiangcheng, tetapi juga tokoh terkenal di negara ini. Bahkan Zhang Songhong mungkin tidak bisa mendekatinya, tetapi hari ini, dia datang ke Zhang Songhong sengaja. Ucapan selamat ulang tahun untuk orang tua. Tampaknya keluarga Zhang tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan orang ini. Wajah siapa ini? Kalian semua datang ke sini untuk memberiku muka, bagaimana mungkin aku terkejut? Ayo, ayo, duduklah, duduklah. Tuan tua Zhang tertawa keras. Meskipun dia sedikit gelisah, dia tetap tenang dan berteriak, Song Hong. Hua Ge. Ayo, pergi dan hibur para bos. Keluarkan anggur kesayanganku dan sajikan untuk mereka. Apakah kalian mengerti? Ya. Keduanya sangat bersemangat. Orang tua itu meminta mereka pergi agar mereka bisa mengenal para bos besar ini. Jika mereka bisa mengenal orang-orang ini, masa depan mereka akan jauh lebih mudah. Namun, saat keduanya hendak berjalan mendekat, Wen Tongguang tersenyum dan berkata, "Kakek, kalian berdua, jangan repot-repot dengan itu. Kita bisa duduk dan berbicara dengan Tuan Su." Apa? Keduanya langsung membatu. Nyonya tua Zhang membeku di tempat. Sedangkan di lobi, suasana pun menjadi sangat sepi. Nona Su, apa kabar? Orang-orang besar itu membungkuk sedikit kepada Su Yan, lalu mengelilingi Su Guang dan Zhang Qingyu untuk berbicara, semuanya dengan senyum di wajah mereka, sangat antusias. Melihat pemandangan mengerikan ini, otak semua orang tiba-tiba menjadi kosong. Nenek, ini. Kulit kepala Cheng Ping hampir meledak. Zhang Maonian dan lainnya juga tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, keluarga Su Guang menjadi pusat seluruh pesta ulang tahun, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Mustahil bagi Nyonya tua Zhang mengusir mereka lagi, kecuali keluarga Zhang bersedia menyinggung begitu banyak petinggi. Tuan. Seseorang datang. Tamu terhormat lainnya telah tiba. Pada saat ini, teriakan terdengar lagi dari pintu. Kulit Tuan tua Zhang berkedut dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah dia dari Jiangcheng lagi? Ya, dan saya kenal orang ini. Teriak orang di pintu. Siapa dia? Jiangcheng Mahai. Orang di pintu menjawab dengan 4 kata. 4 kata itu bagaikan guntur, hampir menggelegar di seluruh lobi. Mahai. Jiangcheng Yang Hua. Semua orang tahu apa artinya ini. Tamu yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan melihat ke arah pintu. Keluarga Zhang juga tercengang. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Mahai datang ke sini kemungkinan besar karena keluarga Su Yan dan Su Guang. Hahaha, bagus. Bagus. Ah Guang. King Yu. Kemarilah, ikuti aku untuk menyapa Tuan Ma. Tuan tua Zhang tertawa, berdiri dan berjalan menuju pintu. Kali ini, lelaki tua itu bahkan tidak memanggil Zhang Songhong dan Zhang Huej. Mereka berdua tampak sangat jelek. Su Guang dan Zhang Qingyu masih linglung. Dikelilingi oleh kerumunan orang, Mahai berjalan ke lobi. Orang tua itu hampir datang sambil memegang tangan Mahai. Meskipun keluarga Mahai hanya salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, dan bahkan tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga Zhang di Provinsi Guangliu, itu sudah di masa lalu. Mahai hari ini benar-benar berbeda dari yang dulu. Dia adalah juru bicara Yang Hua Group. Tetapi mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan dari raksasa yang akan bangkit. Terutama saat ini, Yang Hua Group mengabarkan berita yang mengejutkan. Mereka telah membuat terobosan terakhir dalam pengembangan obat baru untuk penyembuhan radikal rinitis. Pengembangan obat baru tersebut pada dasarnya telah selesai dan diharapkan akan diluncurkan ke pasaran tahun ini. Tuan Zhang tidak bingung, dia tahu apa artinya ini. Mungkin sekarang keluarga Zhang masih dapat mengabaikan grup Yang Hua, tetapi dalam waktu 2 tahun. Tidak. Setahun.
Keluarga Zhang mungkin bahkan tidak layak membawa sepatu untuk Yang Hua Group. Ini adalah Buddha besar. Buddha yang benar-benar besar. Belum lagi Tuan Zhang, tamu mana di tempat kejadian yang tidak ingin datang dan berkenalan. Tidak heran orang tua itu tidak bisa duduk diam. Namun, sebelum Ma Hai masuk dan mengucapkan beberapa patah kata kepada lelaki tua itu, matanya berbinar, dan dia bergegas mendekat dan membungkuk hormat kepada Su Yan. Nona Su, mohon maaf karena telah mengganggu keluarga Zhang. Tindakannya ini membuat jantung orang-orang di sekitarnya hampir berhenti berdetak. Su Yan. Su Yan lagi. Su Yan ini. Apa yang terjadi? Bab 93 sering kemunculan. Kalau dulu dikatakan bahwa para lelaki berbadan besar itu datang menghampiri Su Yan karena terpikat padanya, lalu sekarang bagaimana? Mungkinkah Ma Hai juga menyukai Su Yan? Bahkan jika Ma Hai jatuh cinta pada Su Yan, perlukah dia bersikap begitu hormat? Apakah perlu bersikap sopan dan pendiam seperti itu? Ini tidak terasa seperti menyukai seseorang sama sekali, tetapi lebih seperti menghormati seseorang. Ma Hai kagum pada Su Yan. Lucu sekali. Su Yan memang sangat cantik, tetapi berapa banyak wanita yang menginginkan pria seperti Ma Hai? Apakah itu sepadan? Dan begitu banyak orang besar datang untuk Su Yan. Itu tidak mungkin. Su Yan belum mencapai titik di mana dia akan membawa bencana bagi negara dan rakyat. Orang-orang menjadi sangat bingung dan semakin heran. Keluarga Zhang, khususnya, tidak dapat memahami apa yang dilakukan orang-orang besar ini. Hanya Zhang Baoxu, yang duduk di kursi roda, tetap menggigil. Dia tahu segalanya. Baoxu, apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu harus memikirkan solusinya. Kita tidak bisa membiarkan para jalang itu menyerah. Ren Ai yang ada di belakang menjadi cemas dan bertanya kepada putranya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, Bu. Mereka tidak bisa menyerah, tidak peduli siapa Lin Yang, tidak peduli berapa banyak orang yang dia panggil, mereka tidak bisa menyerah. Zhang Baoxu berkata dengan suara serak, matanya penuh kebencian. Jika kau punya ide, gunakan sekarang. Ren Ai hampir menangis. Jangan khawatir, mereka pasti akan segera tiba. Kata Zhang Baoxu sambil memejamkan mata. Mereka. Ren Ai sedikit tertegun. Tapi saat ini. Kegentingan. Terdengar beberapa suara rem mendadak di luar. Ekspresi para tamu langsung berubah. Ada yang terlihat pucat, ada yang memasang wajah main-main, dan ada pula yang terlihat seperti sudah lama menantikan sesuatu. Akhirnya sampai juga. Zhang Maonian menghela napas lega. Cheng Ping, Zhang Gan dan lainnya juga tampak lega. Orang tua, kau saja yang mengurusnya. Nyonya tua Zhang melotot tajam ke arahnya dan berteriak dingin. Tuan tua Zhang mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat begitu banyak pria besar di pihak Su Guang, dia merasa jauh lebih tenang. Sepertinya aku selalu meremehkan keluarga ini, terutama Yan Yatu. Dia pasti pernah bertemu dengan orang yang mulia. Orang tua itu memikirkannya, lalu berkata dengan tenang, hari ini aku hanya berbicara tentang akal sehat. Mari kita bicarakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dasar orang tua yang keras kepala. Cepat atau lambat keluarga Zhang akan dirugikan olehmu. Nyonya Zhang tua marah. Menghentakkan kakinya berulang kali. Anggota keluarga Zhang juga mencoba membujuk Zhang. Lagi pula, banyak orang di sini yang telah menyinggung keluarga Su Guang. Jika Su Guang menjadi berkuasa, apakah hidup mereka akan mudah? Namun, Zhang mengabaikannya. Pada saat itu, sekelompok orang datang tergesa-gesa dari luar. Pemimpinnya adalah Kai Jiang, orang kedua yang memegang komando dalam keluarga Kai. Orang-orang dari keluarga Yue, keluarga Mei, keluarga Xiao, dan keluarga Huang semuanya datang. Melihat kejadian itu, warga yang ada di lokasi kejadian berseru-seru terus-menerus. Bahkan Ten Zhang merasakan firasat buruk di hatinya, berpikir dalam hati bahwa ini tidak baik. Awalnya dia mengira hanya beberapa anggota keluarga yang akan datang untuk meminta pertanggungjawabannya, tetapi sekarang tampaknya dia berpikir terlalu sederhana.
Bagaimanapun, bahkan Kai Jiang dari keluarga Kai telah datang, jadi situasinya tidak lagi biasa. Orang ini bekerja di provinsi ini dan sangat luar biasa. Dia telah memberikan kontribusi besar terhadap pengendalian banjir dalam 2 tahun terakhir dan kemungkinan akan menjadi pemimpin puncak berikutnya. Meskipun dia bukan kepala keluarga Kai, dia sangat penting dalam keluarga Kai. Sepatah kata sama bagusnya dengan emas. Tanpa diduga, bahkan sang Buddha besar pun merasa khawatir. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kakek, aku di sini untuk menemuimu. Kai Jiang masuk dengan senyum tipis di wajahnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kai Jiang. Haha, kamu punya hati nurani. Kamu masih ingat pamanmu Zhang. Tuan tua Zhang memaksakan senyum dan melangkah maju untuk berbicara. Paman Zhang, apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah keponakanku ada di sini? Tanya Kai Jiang dengan tenang. Sebelumnya, itu hanya kata-kata sopan. Tentu saja, Kai Jiang masih lebih menghormati kakek Zhang. Bagaimanapun, lelaki tua itu melihatnya tumbuh dewasa. Namun, Kai Jiang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia hanya menghormati lelaki tua itu, bukan rasa takut. Ayo, Xiao Jiang, kemarilah dan minumlah bersamaku. Tuan tua Zhang meraih tangan Kai Jiang dan hendak masuk ke dalam. Tetapi bagaimana mungkin Kai Jiang tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang? Dia ingin menahan diri. Kai Jiang melepaskan tangannya dengan tenang dan berkata, kakek ingin minum. Tidak masalah, Kai Jiang pasti akan membiarkanmu bersenang-senang hari ini, tapi sebelum itu, Kai Jiang masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Aku harap orang tua itu bisa membiarkanku menghabiskan ini. Hal-hal. Begitu kata-kata itu terucap, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi pucat. Xiao Jiang, ini hanya salah paham. Tuan Zhang ragu-ragu dan berkata, EBCP. Salah paham. Orang tua, kau bilang ini salah paham. Aku akan menganggapnya seperti itu agar kau bisa menghargai dirimu, tapi bagaimana dengan orang-orang di belakangku? Apa kau juga ingin memberitahu mereka bahwa ini semua salah paham? Kai Jiang diminta. Begitu dia selesai berbicara, Yue Yan dari keluarga Yue, Xiao Changqing dari keluarga Xiao, dan Mei Gan dari keluarga Mei semuanya melangkah maju dan menatap Tuan Zhang dengan serius. Meskipun Zhang lebih tua satu generasi dari mereka, dia masih belum mampu mengatasinya saat ini. Kakek, kami punya keluhan dan hutang kepada kreditor. Kami tidak akan mempersulit keluarga Zhang. Kami juga berharap kakek tidak akan mempersulit kami. Yue Yan berbicara, lalu berteriak keras, siapa yang akan melakukan ini? Lin Yang. Katakan padaku. Berdiri. Wajah Su Yan memucat. Namun, Lin Yang di sebelahnya melirik Yue Yan dan berkata dengan ringan, siapa kamu? Bajingan, kamu bahkan tidak mengenal Tuan Yue. Dan ada apa dengan nada bicaramu? Orang-orang di sebelahnya langsung berteriak dan mengumpat. Yue Yan menyipitkan matanya dan menatapnya, apakah kamu Lin Yang? Ini aku. Kudengar kamu memasang jebakan dan menipu kami, anak-anak, hingga miliaran dolar. Yue Yan bertanya lagi. Pertama, aku tidak memasang jebakan. Kedua, aku tidak berbohong. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Kau menggunakan kuda yang sakit untuk mengalahkan kuda Arab. Kau bilang kau tidak memasang perangkap. Siapa yang akan percaya padaku? Tapi faktanya aku menang. Adegan itu direkam dalam video. Aku bisa menunjukkannya kepada semua orang. Berhentilah bicara omong kosong. Jelas sekali kau sedang menjebakku. Apa kau masih mencoba mencari alasan? Teriak Yue Yan dengan marah. Lin Yang sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Su Yan di sampingnya memperlihatkan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tahu bahwa sekelompok orang ini datang bukan untuk berargumen, mereka datang untuk meminta pertanggungjawabannya. Kehilangan miliaran. Keluarga-keluarga ini pasti mampu membelinya. Tetapi kali ini mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga muka mereka. Pada tingkat keluarga saat ini, uang hanyalah angka. Wajah dan reputasi adalah yang paling penting. Jika kabar ini tersiar,
Bukankah sangat memalukan bahwa seorang anak dari Jiang Cheng telah mengalahkan setengah dari keluarga besar Guang Liu? Jadi Yue Yan tidak bermaksud untuk berdebat. Orang tua itu juga tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Para tamu yang ada di sekitar terlihat tengah menyaksikan keseruannya. Generasi muda keluarga Zhang bersukacita atas kemalangan mereka. Mereka telah menantikan adegan ini sejak lama. Namun, Mahai dan yang lainnya di sini tidak akan tinggal diam. Ini Tuan Yue Yan, kan? Aku tidak tahu dendam apa yang kau miliki dengan Tuan Lin, tapi aku harap apapun itu, tolong berikan bukti, kalau tidak, tidak akan ada yang percaya. Mahai. Kai Jiang Yu Yoyan sepertinya baru saja memperhatikan Mahai di sini. Itu bukan salah mereka, karena mereka benar-benar tidak menyangka bahwa para petinggi Jiangcheng akan datang ke sini. Tuan Ma, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Kai Jiang berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya denganku? Tuan Lin dan aku adalah teman. Kamu menggertak Tuan Lin di sini. Apakah kamu ingin aku tetap acuh tak acuh? Jika masalah ini keluar, bagaimana aku, Mahai, bisa hidup sebagai seorang manusia? Kata Mahai dingin. Ya, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana kamu bisa memfitnah seseorang tanpa bukti? Keadilan ada di hati rakyat. Saya harap Tuan Yue bisa menghargai dirinya sendiri. Para petinggi lainnya di Jiangcheng juga berdiri untuk menunjukkan dukungan mereka. Melihat pemandangan ini, wajah Kai Jiang dan yang lainnya berubah warna. Mahai dan kelompoknya dapat sepenuhnya mewakili seluruh Jiangcheng. Meskipun Jiangcheng masih terlalu kecil dibandingkan dengan Provinsi Guangliu, kekuatan mereka begitu besar sehingga bahkan Kai Jiang mungkin tidak berani memprovokasi mereka. Untuk sesaat, aula itu menjadi tegang dengan perwakilan dari kedua belah pihak yang saling bertarung. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Kai Mo tampak muram, menatap Lin yang dengan kejam, dan bertanya dengan suara rendah. Jangan cemas. Masih ada seseorang yang belum keluar dari mobil. Dia pasti akan segera datang, kata Kai Jiang dengan tenang. Siapa lagi? Kai Mo bingung. Namun, pada saat ini, terjadi keributan lain di pintu. Lalu terdengarlah suara tawa yang keras. Kakak, hari ini ulang tahunmu, kenapa tidak meneleponku? Hahaha. Saat suara itu berakhir, seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah kemerahan melangkah masuk sambil membawa sebotol anggur. Tuan Zhang terkejut. Ketika dia melihat orang itu datang, dia terkejut. Kemudian dia sangat bersemangat, apakah itu saudara Ran? Itu aku. Hahaha, saudara Zhang, kita sudah lama tidak bertemu, benar. Hari ini ulang tahunmu. Ayo kita pergi ke pesta. Kau harus minum dengan baik, lihat, aku bahkan membawa Lai Mao kesukaanmu. Kata Ran Zaixian sambil tersenyum. Tuan Zhang tersenyum, tetapi senyumnya menjadi sangat tidak wajar. Bu, siapa orang ini? Suyan bertanya pada Zhang Qingyu yang agak lesu. Ayah baptis Kai Jiang. Kata Zhang Qingyu dengan suara serak. Bab 94, aku akan menghabiskan pesta ulang tahun ini bersamamu. Ayah baptis Kai Jiang. Suyan tidak menyangka orang ini memiliki identitas ini. Wajahnya tampak muram dan pupil matanya terbuka lebar saat dia menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membuat kakeknya memanggilnya saudara bisa menjadi orang biasa? Aku tidak menyangka Kai Jia akan mengundang orang-orang sekuat itu. Ini benar-benar dipersiapkan dengan baik. Tuan Zhang tidak menyangka Kai Jia akan begitu serius. Sepertinya hari ini tidak akan mudah. Dia menatap Suguang dan Lin yang dengan rasa minta maaf, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Ada apa denganmu? Ran Zaixian melirik ke tempat kejadian dan bertanya dengan bingung. Dia segera melihat Mahai dan matanya langsung berbinar, hei, bukankah ini Bos Ma? Kita bertemu lagi. Halo, Tuan. Ran. Kata Mahai sambil tersenyum pahit. Kenapa kau di sini? Oh. Aku di sini untuk merayakan ulang tahun orang tua itu. Aku serius.
Ran Zaixian tersenyum, dan cahaya aneh bersinar di mata tuanya. Apakah kalian berdua saling kenal? Tanya Zhang dengan canggung. Kita pernah bertemu sebelumnya, dan saat itu Bos Ma pergi ke Yanjing untuk belajar, kata Ran Zaixian sambil tersenyum. Meskipun itu hanya pertemuan sampingan, Ma Hai mendapat banyak manfaat darinya, kata Ma Hai dengan rendah hati. Ran Zaixian tertawa terbahak-bahak. Kai Jiang di sisi ini mengedipkan mata pada Kai Mo. Kai Mo langsung mengerti dan bergegas menghampiri sambil berteriak, "Kakek Gan, tolong hukum aku dengan adil. Apa yang kau lakukan? Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Zhang, mengapa kau membuat masalah?" Ran Zaixian mengerutkan kening. "Tidak, kakek, kamilah yang dizalimi," kata Kai Mo dengan geram. Yue Sao dan orang lain di dekatnya juga sibuk mengipasi api. "Oh, apa yang terjadi? Tolong jelaskan padaku dengan jelas." Ran Zaixian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Paman Gan, beginilah." Kai Mo menceritakan semua yang terjadi di peternakan kuda kepada Ran Zaixian. Tentu saja, ia menambahkan beberapa hal yang dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, setelah mendengarnya, Ran Zaixian menjadi marah dan menghentakkan kakinya berulang kali. "Kakak, benarkah ini?" tanya Ran Zaixian. Tuan Zhang tampak agak tidak wajar, lalu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, ini semua tentang generasi muda, mari kita tertawakan saja dan tidak ikut campur, ayo, mari kita minum." "Apa yang ingin kamu minum?" Ran Zaixian mendengus. "Kakak, jangan bilang aku tidak menghormatimu. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu? Lagi pula, apakah ini hanya masalah generasi muda? Ini adalah urusan keluarga Kai, keluarga Yue, dan Provinsi Guangliu. Dan itu adalah bisnis keluarga Zhang Anda. Jika ini keluar, apakah Anda tahu seberapa besar dampaknya? Bagaimana Anda bisa mengabaikannya begitu saja?" "Ini." Tuan Zhang tidak bisa berkata apa-apa. "Yang mana Lin Yang?" Ran Zaixian bertanya dengan marah. "Paman, itu dia." Kai Mo buru-buru menunjuk ke arah Lin Yang. Ran Zaixian meliriknya dan berkata, "Segera panggil polisi. Ini kasus besar yang melibatkan penipuan lebih dari 10 miliar yuan. Kita tidak bisa ceroboh." "Baiklah." Yue Sao segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. "Tunggu sebentar." Tuan Tua Zhang segera berteriak. "Saudaraku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang dan tidak akan melibatkanmu, tetapi kamu tidak boleh ikut campur, jika tidak, akan sulit bagiku." Ran Zaixian berkata dengan tenang. Wajah Tuan Zhang menjadi pucat. Dilihat dari penampilannya, Ran Zaixian tampaknya mampu mengatasinya. Jika Ran Zaixian sudah mengambil keputusan, aku khawatir dia akan kesulitan melindungi Lin Yang. Tetapi pada saat ini, Ma Hai tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan dingin. "Tuan Ran, apa yang Anda katakan menarik. Tuan Lin adalah suami Nona Suyan, dan Nona Suyan adalah cucu Tuan Zhang. Bagaimana mungkin masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia? Apa hubungannya dengan Tuan Zhang? Selain itu, semua itu butuh bukti. Anda bisa menuntut Tuan Lin karena berjudi secara berkelompok, dan Kai Mo dan yang lainnya tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Namun Anda ingin menuduh mereka melakukan penipuan. Kalau begitu, tolong tunjukkan buktinya." Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi orang-orang langsung berubah. "Tuan Ma, Anda. Tuan Ma, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Orang ini berasal dari Yanjing. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya." Para tamu di sekitar buru-buru membujuk. Tapi itu tidak ada gunanya. Ma Hai mengetahui kekuatan di balik Ran Zaixian lebih baik dari orang-orang ini. "Saya hanya berbicara dari fakta. Tuan Ran, kita pernah bertemu sebelumnya. Menurut pendapat saya, Anda pasti orang yang sangat jujur. Anda tidak akan menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk menindas orang lain, benar kan?" kata Ma Hai dengan wajah serius. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka kesemutan setelah mendengar ini. Bahkan para petinggi di Jiangcheng tidak berani mengatakan sepatah kata pun.
Ma Hai mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk melindungi Lin Yang. Apakah perlu? Bahkan jika beberapa bos mengetahui identitas Lin Yang, mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Lagi pula, jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Ma Hai, apa maksudmu? Apakah kamu sedang menanyai Tuan Ran? Dasar bajingan, pengusaha brengsek, berani mengatakan hal seperti itu kepada kakek Ran. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu adalah anjing dari grup Yang Hua? Kau begitu sombong. Percaya atau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan Guang Liu. Orang-orang dari keluarga berikut semuanya berteriak dengan marah. Sudah berapa lama Ma Hai bangkit? Itu karena dia bergantung pada grup Yang Hua. Jika ketua Lin yang misterius dari grup Yang Hua berdiri di sini, Ran Zaixian mungkin akan memberinya sedikit muka. Tapi bagaimana mungkin seorang Ma Hai yang biasa bisa begitu sombong? Bukankah itu terlalu keterlaluan? Seperti yang diduga, wajah Ran Zaixian berubah gelap. Jianger. Ran Zaixian berkata dengan ringan. Ayah baptis. Kai Jiang melangkah maju. Tangkap dia. Ran Zaixian berbicara lagi, tetapi suaranya tanpa emosi. Baiklah. Kai Jiang mengangguk, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor itu di depan umum. Tuan Ran. Ma Hai merasa cemas. Bos Ma, aku selalu mengira kamu adalah orang yang pintar, tapi sekarang sepertinya aku salah. Jangan khawatir, aku, Ran Zaixian, tidak akan pernah menindas orang lain atau menyalahgunakan kekuasaanku untuk keuntungan pribadi, tapi kebenaran akan terungkap. Diselidiki oleh kalian kawan. Helin yang jika dia tidak bersalah, aku, Ran Zaixian, tidak akan pernah mempermalukannya sedikit pun, tetapi jika dia tidak bersalah. Guang Liu ini, bahkan jika aku tidak mengatakan apapun, dia tidak akan bisa, jangan pergi. Kata Ran Zaixian dingin. Kali ini dia juga marah. Jelas bahwa Ma Hai ingin putus dengannya, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Dia tidak pernah bertengkar dengan siapapun selama hampir 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya Ma Hai melakukan itu. Kai Jiang menutup telepon. Apakah orang-orang sudah ada di sini? Jangan khawatir, Ayah Baptis, aku akan meminta saudara ketiga untuk membawa orang-orang ke sini untuk menangkap mereka. Oke. Ran Zaixian mengangguk dengan berat. Kakak ketiga. Tuan Heng. Keluarga Kai benar-benar memberi Tuan Heng cukup muka dengan mengizinkannya datang ke sini secara langsung. Anak ini dalam masalah. Para tamu tercengang dan menatap Lin Wen yang si melihat ini, hanya ada rasa kasihan di matanya. Tuan Tua Zhang memegangnya erat-erat dengan tangannya yang kering. Dalam situasi ini, dia tidak berdaya. Pak Tua, apakah kau melihatnya? Ini sudah ditakdirkan. Itu karena kakak Ran menunjukkan belas kasihan, kalau tidak keluarga Zhangku akan sangat menderita. Nyonya Tua Zhang menatap Pak Tua Zhang dan mendengus dingin. Ini hanya menunjukkan bahwa aku tidak kompeten. Aku tidak kompeten. Mata kakek Zhang berawan dan dia tampak sangat sedih. Jika dia punya kemampuan, mengapa dia membiarkan orang lain mengganggunya di pesta ulang tahun? Jangan marah, saudara. Sudah kubilang, kita pasti akan menyelidiki siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Jika Lin yang benar-benar menipu sejumlah besar uang, apa gunanya melindungi orang seperti itu? Dia tidak jadi, saudaraku. Aku akan mengirimnya sendiri ke sini. Apakah kamu puas? Kata Ran Zaixian. Kakak, aku tidak pantas mendapatkan gelar ini. Tuan Zhang menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya, berkata, aku, Zhang Zonghua, tidak mampu menjadi temanmu. Tuan Ran, karena kamu begitu tidak berperasaan, mari kita bersikap sopan. Begitu dia mengatakan. Ini, langit pun runtuh, dan orang-orang di sekitarnya langsung berubah warna. Orang tua, apakah kamu gila? Nyonya Tua Zhang sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia bergegas maju dan berkata, Kakak Ran, jangan ambil hati. Orang tua ini mengalami kejang lagi. Aku tidak bisa menahannya. Saya mengerti suasana hati Zonghua saat ini,
Tetapi satu hal adalah satu hal. Ini bukan masalah sepele. Jika saya benar-benar harus mengatakannya, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya minta maaf kepadanya. Ran Zaixian berkata dengan tenang. Zhang Zonghua melindungi putranya, dan dia juga melindungi putranya. Tidak ada yang akan menyerah pada siapapun saat ini. Tuan Zhang tidak berkata apa-apa, hanya melirik ke arah Lin Yang. Nak, maafkan aku, kakek tidak mampu. Ucap lelaki tua itu dengan suara serak, nadanya penuh kesedihan. Tidak, orang tua, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Lin Yang berkata dengan ringan, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa membawaku pergi hari ini. Putra ketiga He Kai tidak bisa, dan He Ran Zaixian tidak bisa. Aku akan menemanimu ke pesta ulang tahun ini. Sudah berakhir. Setelah kata-kata itu terucap, aula langsung hening. Bab 95 memutuskan hubungan. Gila. Gila banget. Otak setiap orang bagaikan air mendidih, sangat panas. Bahkan lelaki tua itu pun terkejut. Dia menatap Lin Yang dengan tatapan kosong, tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Namun Lin Yang sedang duduk di kursi, tampak tenang dan kalem, dengan tatapan damai di matanya. Sepertinya apa yang baru saja dia katakan hanyalah sekadar sapaan biasa. Pemberontakan. Ini pemberontakan yang lengkap. Orang-orang dari keluarga Kai dan Yue sangat marah hingga mereka mengamuk. Dasar sombong. Anak muda itu tidak tahu diri. Lihat saja nanti dia akan menangis. Suara-suara marah terdengar. Banyak tamu tidak tahan dengan apa yang dikatakan Lin Yang. Bahkan Tuan Zhang pun tidak berdaya, jadi mengapa dia begitu yakin bahwa dirinya baik-baik saja? Memangnya dia pikir dia siapa? Dia hanya menantu keluarga Su. Pada saat ini, sekelompok orang masuk, dipimpin oleh seorang pria paruh baya berwajah persegi. Pria itu tinggi, dengan alis tebal dan mata besar, serta ekspresi serius. Tuan Heng ada di sini. Terdengar teriakan. Tuan Heng, lama tak berjumpa. Tuan Heng, datanglah dan kunjungi saya jika Anda punya waktu. Beberapa orang maju dan mencoba mendekatinya. Tetapi orang itu hanya mengangguk sedikit dan maju ke depan. Paman Ran. Heng Ye mengangguk. Lakukan saja pekerjaanmu. Ran Zaixian berkata dengan serius. Baiklah. Kai Heng melambaikan tangannya dan berkata, bawa Lin Yang, Su Yan, dan orang lain yang terkait dengan mereka kembali untuk penyelidikan menyeluruh. Temukan bukti dan jangan lepaskan petunjuk apapun. Baik, bos. Beberapa orang berjalan lurus ke arah Lin Yang pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan mereka. Berhenti. Su Guang dan Zhang Qingyu merasa cemas dan ingin segera menghentikan mereka, tetapi kedua pria itu memiliki lengan dan kaki yang kurus, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan mereka? Para anggota keluarga Zhang menyaksikan dengan mata dengki. Pada saat ini, bahkan Ma Hai tidak berdaya dan hanya bisa menonton dari samping. Aku akan memberitahumu apakah ada orang yang bisa membawamu pergi. Kai Mo menatap Lin Yang sambil mencibir, matanya menyipit. Tetapi pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berteriak. Tunggu sebentar. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja dalam kalimat. Kata Kai Heng dingin. Jika aku memberitahumu saat aku sampai di sana, aku khawatir sudah terlambat. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Nada bicaramu sangat besar. Apakah kau mengancam kami? Salah satu dari mereka meludah dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu berapa banyak pembuat onar sepertimu yang pernah kulihat. Begitu kau mulai berbicara, aku akan melihat apakah kau masih bisa bicara. Kau sangat sombong. Kau yakin ingin membawaku pergi. Lalu, kau yakin bisa menanggung sendiri akibatnya. Lin Yang bertanya dengan tenang. Dasar. Bajingan, mana mungkin aku takut padamu. Lelaki itu begitu marah hingga ia hendak maju. Tapi pada saat ini, Heng Ye tiba-tiba berteriak, Xiao Chen, tunggu sebentar. Bos. Jangan khawatir. Kai Heng berkata dengan dingin, karena pria ini begitu percaya diri, aku ingin melihatnya. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Baiklah, kalau begitu,
Kalau anak ini tidak bisa melakukan sesuatu yang hebat, aku akan menuntutnya karena mengancam pejabat publik. Kata Xiao Chen dengan marah. Kai melirik Lin Yang dan berkata, silakan. Mungkin tidak nyaman untuk berbicara di sini. Ikutlah denganku ke dalam. Kata Lin Yang. Masuk. Apa yang ingin kau lakukan? Bos, jangan dengarkan dia, anak ini pasti mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebuah suara marah terdengar. Xiao Heng, apa yang kau lakukan? Buang-buang waktu saja. Ran Zaixian juga tidak senang. Paman Ran, tidak apa-apa. Mari kita lihat trik apa yang dia gunakan. Itu juga bisa membantu memecahkan kasus ini, kata Heng Ye dengan tenang. Ran Zaixian ragu sejenak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin yang berdiri dan berjalan menuju aula dalam. Wah, kamu baik-baik saja. Tanya Zhang dengan suara rendah. Jangan khawatir, orang tua, tidak akan terjadi apa-apa. Lin yang berjalan langsung ke aula dalam. Heng Ye juga melangkah masuk. Melihat pemandangan ini, wajah Su Yan menjadi pucat. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, ayah? Ayah harus menyelamatkan kami. Zhang Qingyu merasa cemas. Dia tidak peduli pada Lin Yang, tetapi dia tidak bisa menerima bahwa putri kesayangannya juga dibawa pergi. Jangan khawatir, Qingyu, mereka tidak akan mempersulit Xiao Yan. Tuan Tua Zhang menghibur. Bagaimana dengan Lin Yang? Su Yan di sampingnya bertanya dengan cemas. Ini. Tuan Zhang tidak tahu bagaimana menjawabnya. EBCP. Yaner, ini sudah saatnya, mengapa kamu masih peduli dengan pecundang itu? Jika bukan karena dia, apakah keluarga kita akan seperti ini? Ini semua salahnya. Dia pantas mendapatkannya, kita tidak seharusnya, jadilah seperti ini. Kata Zhang Qingyu dengan marah. Bu, bagaimana ibu bisa berkata begitu? Mata Su Yan memerah. Qingyu, dia kan menantumu, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Tuan Tua Zhang juga tidak senang. Tapi, ayah, insiden ini awalnya disebabkan oleh Lin Yang. Jika dia tidak memprovokasi Kaisao dan yang lainnya, bagaimana kita bisa berada dalam situasi ini? Zhang Qingyu berkata sambil menangis. Aduh. Lelaki tua itu tidak tahu harus berkata apa. Su Yan mengepalkan tangannya erat-erat dan wajahnya tampak sangat jelek. Dia melirik ke aula dalam dan kemudian melihat sekelilingnya. Tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Dia tahu. Saat ini, bahkan Mahai dan yang lainnya hanya bisa berdiri dan menonton. Pada titik ini, saya khawatir hanya ada satu jalan keluar. Su Yan menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berjalan menuju Kaimo. Yaner, apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Qingyu berteriak dengan cemas. Semua orang menoleh. Su Yan mengabaikannya sepanjang jalan dan berjalan ke depan Kai Heng sebelum berhenti. Kakek Ran, Paman Jiang. Su Yan berteriak dengan mata merah. Gadis kecil, jangan salahkan kakek untuk ini. Kalian sudah keterlaluan kali ini. Ran Zaixian mendengus. Kai Jiang tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mau bicara, dan bahkan tidak memandang Su Yan. Aku tahu, jadi aku ingin meminta maaf padamu di sini dan meminta maaf atas nama Lin Yang. Su Yan berkata dengan wajah pucat. Minta maaf. Apakah permintaan maaf saja sudah cukup? Kai Mo mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Tuan Kai, ini semua salahku. Tolong, lepaskan Lin Yang, lepaskan keluargaku. Jika Anda bisa melepaskan Lin Yang, saya. Su Yanzang aku membuka mulutku, tapi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa kau lakukan? Napas Kaimo tercekat dan dia segera bergerak mendekat untuk bertanya. Aku tidak tahu. Su Yan ragu-ragu dan berkata dengan susah payah. Namun, detik berikutnya, Kaimo menamparkan wajah Su Yan dengan keras. Wah! Su Yan langsung terjatuh ke tanah. Su Yan, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi maafkan aku, tidak ada wanita yang tidak bisa aku dapatkan. Apa kau benar-benar berpikir aku peduli padamu?
Masalah hari ini menyangkut reputasi keluargaku. Jika aku tidak ambil Lin Yang, aku tidak akan pernah menyerah. Kai Mo mencibir. Su Yan tercengang. Kai Mo bukan orang bodoh. Paman keduanya dan bahkan kakeknya telah maju, bukan untuk membantunya mendapatkan wanita ini, tetapi untuk menyelamatkan mukanya. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mendapatkan Su Yan saat ini, dia harus menahan diri. Apa yang kamu lakukan? Tuan Zhang hampir meledak. Ma Hai dan yang lainnya juga sangat marah dan bergegas mendekat. Kai Jiang, bagaimana kamu mendisiplinkannya? Zhang Songhong dan yang lainnya juga tampak sangat muram. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Su Yan, ini adalah keluarga Kai. Su Yan adalah putri Zhang Qingyu dan anggota keluarga Zhang. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan seseorang dari keluarga Zhang di depan tuan tua Zhang? Apakah keluarga Kai akan mengambil keuntungan dari keluarga Zhang? Pemberontakan. Pemberontakan. Tangkap binatang buas ini untukku. Tuan tua Zhang benar-benar marah kali ini. Mari kita lihat siapa yang berani. Ran Zaixian berteriak langsung. Semua anggota keluarga Zhang yang bergegas datang terkejut. Ran Zaixian, apa yang kau lakukan? Tanya tuan tua Zhang dengan marah. Saudara Zhang, tamparan ini hanya untuk membalas dendam pada keluarga masing-masing. Kata Ran Zaixian dingin. Membalas dendam. Lalu siapa yang akan membalas dendam pada keluarga Zhangku? Tuan tua Zhang berteriak sekeras-kerasnya. Kalau begitu aku tidak tahu. Ran Zaixian mendengus. Dia takut akan berselisih dengan Tuan Zhang hari ini. Oke. Semuanya, mulai bekerja. Mulai bekerja. Bahkan jika aku masuk hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Tuan tua Zhang membalik meja dan berteriak keras. Keluarga Zhang tidak dapat menahan diri lagi dan semuanya melangkah maju untuk mengambil tindakan. Tapi saat ini, ledakan. Sebuah suara tumpul terdengar. Lalu saya melihat Nyonya Tua Zhang datang ke sana. Semua orang yang bermarga Zhang, dengarkan. Mundur. Melihat hal ini, semua anggota keluarga Zhang berhenti dan menatap wanita tua itu dengan mata terbelalak. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Zhang. Wanita tua itu melirik Tuan Zhang dan mengabaikannya. Kemudian dia melihat semua orang di sekitarnya dan berkata perlahan, karena semua orang ada di sini, aku akan mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, wanita Su Yan ini. Kau tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Zhang lagi. Nenek. Ibu. Su Yan dan Zhang Qingyu sama-sama tercengang.